Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Harapan Jaya yang dimuliakan Allah SWT, mari kita awali dengan bersyukur, memuji Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita semua. Nikmat sehat, nikmat hidayah, Islam dan iman kepada kita. Dengan nikmat itu kita bisa melakukan berbagai tugas dan kewajiban kita. Termasuk dengan nikmat itu kita bisa menyempurnakan berbagai amal soleh. Baru saja kita sholat subuh berjamaah, semoga ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga Allah sampaikan pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang istiqamah sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan izin Allah, Allah pertemukan di majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang mulia. Siapa yang mengunjungi majelis seperti ini dari rumah sengaja menuju majelis ilmu, maka insyaallah Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita bahas tentang hukum mengingkari takdir Allah. Kalau memperhatikan hadis Nabi dalam bentuk dialog antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, ada 3 unsur agama: Islam, iman, ihsan. Diawali dengan sebuah pertanyaan, akhbirni anil Islam, beri kabar aku tentang Islam. Apa itu Islam? Lalu Nabi menjelaskan, Islam itu adalah keucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa saya tidak ada ilah, Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Yang kedua, menegakkan salat. Salat fardu, baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, penuh. Aswatul khams, salat yang 5 waktu itu ditunaikan. Yang ketiga, mengeluarkan zakat apapun bentuknya, zakat perdagangan, zakat pertanian, termasuk zakat penghasilan, keluarkan semuanya. Yang keempat, saum Ramadan. Insya Allah 1,5 bulan lagi kita masuki saum Ramadan. Tentu adalah indah sekali sekiranya kita selalu berdoa kepada Allah agar di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini Allah berkahi dan disampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Nah, yang kelima, berhaji bagi yang berkemampuan. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril memberikan evaluasi, memberikan tanggapan, shadaqta ya Muhammad. Setelah dijawab, benar kau Muhammad. Jadi Jibril bertanya, Jibril pula yang memberikan pembenaran. Lebih lanjut, Jibril bertanya kembali, beri kabar aku tentang iman. Apa itu iman? Nabi memberikan uraian, penjelasan tentang iman. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman pada kitab-kitab Allah, beriman pada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir, beriman kepada takdir Allah. Ini yang kita bahas pagi ini, khairihi wa syarrihi, baik takdir yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, yang baik maupun yang buruk. Shadaqta ya Muhammad, benar kau Muhammad. Lebih lanjut, Nabi ditanya oleh Jibril, akhbirni anil ihsan, beri kabar aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menjelaskan, al-ihsan anta abudallah karena katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah, mengabdi kepada Allah
seakan-akan kau melihatnya. Kalau tidak, yakinkan bahwa Allah melihatmu. Shadaqta ya Muhammad, benar kau Muhammad, dan seterusnya. Dan Nabi ditanya tentang hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya bahwa rukun iman yang 6 itu, dari beriman kepada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab Allah, iman pada para rasul Allah, iman pada hari akhir, termasuk mengimani takdir Allah, itu satu kesatuan yang utuh. Tidak boleh sebagian rukun iman diimani sementara rukun iman yang lain diingkari. Satu saja rukun iman kita ingkari, maka cukuplah kita menjadi orang kafir. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Makanya orang mengatakan nu'minu ba'din wa nakfuri ba'din, aku imani sebagian dan aku ingkari yang lainnya. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu adalah termasuk orang kafir yang sesungguhnya. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu sesungguhnya sudah menjadi kafir hakiki. Di dalam Asmaul Husna, salah satu di antaranya bahwa Allah itu Al-Muqaddir, Allah yang menentukan. Karena itu di sini ada tugas kita dan ada hak Allah. Ketika orang campur tangan hak Allah, maka ini sudah merupakan penyimpangan. Baik, sebelum membahas sejumlah hadis terkait dengan mengingkari takdir Allah, kita lihat di whiteboard. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama, secara umum bahwa manusia tidak mau yang namanya hidup susah. Tidak ada satu orang pun yang mau hidupnya menderita. Tidak ada seorang pun yang hidupnya terlantar. Ada usaha. Ya, ini disebut dengan ikhtiar. Ada hasil. Nah, ikhtiar, usaha, ini adalah wilayah manusia. Sedangkan hasil ini adalah hak Allah. Ya. Ketika kita sakit, semua orang yang berkemampuan bisa membeli obat.
tapi tidak bisa membeli sehat. Orang berkemampuan bisa ketika jatuh sakit dirawat di rumah sakit ternama, bahkan berobat di luar negeri, tetapi tidak bisa membeli kesembuhan. Betul, Pak? Semua orang yang memungkinkan untuk melanjutkan usaha orang tuanya, karena orang tuanya pembisnis, orang tuanya pengusaha, dilanjutkan oleh anaknya ketika orang tua sudah wafat. Lalu apakah anak yang melanjutkan usaha orang tuanya pasti sukses? Belum tentu. Oleh karena itu, para kita semua, kalau ada satu keinginan, satu cita-cita, satu kehendak, tolong ambil bagian. Untuk kita adalah ikhtiar. Jangan mengambil alih hak Allah. Ya. Kalau orang memastikan kesuksesan, maka itu sudah termasuk kafir, Pak. Makanya Qarun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam dengan ungkapan yang terang-terangan, innama utituhu ala ilmin indi, aku sukses ini bisa mengumpulkan harta kekayaan yang signifikan ini karena aku punya ilmunya. Karena merasa punya ilmu, maka dia punya kekuasaan, punya kemampuan untuk melakukan kehendaknya. Dalam aliran ilmu kalam ada namanya faham qadariyah dan faham jabariyah. Qadar artinya mampu. Allah maha berkemampuan. Makanya isim fa'il dari qadar adalah qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Faham qadariyah ini faham yang menyatakan bahwa dirinya punya kemampuan, punya kekuatan untuk mewujudkan keinginannya. Dan ini bukan motivasi, Pak. Sebuah pernyataan. Jika orang mengatakan sebuah pernyataan seperti itu, saya menang, pasti menang. Ada kan yang begitu ngomong gitu, Pak? PSSI menang, pasti menang.
Persatuan Sepak Bola Indonesia, ada kan iklannya? Itu saudara kita kan. Itu bahasa orang Qadariyah tuh Pak. Secara akidah itu salah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebalikan faham Qadariyah itu faham Jabariyah. Jabar itu artinya tertekan, tak berdaya, nggak punya kemampuan. Saya berjalan ini karena kehendak Allah. Saya bicara itu pun digerakkan Allah. Saya nyender di dinding itu kehendak Allah. Ya. Saya sambil ngantuk-ngantuk di majelis taklim ini pun kehendak Allah. Ya. Bahkan ada di sebuah masjid, kalau khatib naik mimbar Pak, itu ada jamaah itu dari awal khutbah sampai akhirnya tidur Pak. Kehendak Allah. Kalau yang dilakukan baik, saya ke masjid, ini adalah karena Allah yang menggerakkan. Saya ke majelis taklim, ini pun karena Allah yang menggerakkan. Tapi giliran yang maksiat, yang jelek-jelek, saya judi karena kehendak Allah. Yang disalahkan siapa? Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu tolong aliran yang punya faham seperti ini jangan sampai ada pada diri kita. Nah, kelompok orang-orang yang mengingkari takdir Allah ini adalah faham Qadariyah. Saya bisa berbuat, saya bisa menentukan, saya bisa menghasilkan, dan di situ tidak ada peran Allah. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kita yang mana? Qadariyah atau Jabariyah? Atau enggak dua-duanya? Nanti ada faham Asy'ariyah. Ini agak panjang pembahasan, tapi karena terkait dengan takdir, kata-kata qadar. Takdir itu asal qaddar. Qaddara yuqaddiru. Takdiran. Nah, di sini qaddara telah menentukan, yuqaddiru sedang dan akan terus menentukan, takdiran, ya. Takdiran ketentuan. Maka sebutan takdir Allah artinya ketentuan Allah.
Baik, kita lanjutkan. Hadis yang membahas tentang mengingkari takdir Allah. Yang pertama, qala Ibnu Umar. Kalau disebut Ibnu ini namanya Abdullah ya. Abdullah bin Umar. Walladzi nafsu Ibnu Umar biyadih. Demi jiwa yang demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, artinya demi Allah ya. Laukana li ahadihim, sekiranya ada milik salah seorang di antara mereka mithlu Uhudin zahaban, memiliki emas sebesar bukit Uhud. Bapak Ibu, bukit Uhud kira-kira sebesar apa? Tingginya berapa meter? Tinggi ya? Besar. Uhud itu asal kata ahad. Ahad itu artinya satu. Maka bukit Uhud itu bukit yang satu, memisahkan sendiri dari bukit-bukit yang lain. Ya kan berjajar. Coba kita lihat ya, di Madinah itu bukit satu dengan bukit yang lain menyatu. Kalau di Sumatera itu namanya Bukit Barisan. Ya Pak ya? Ini kesannya bukit yang berbaris, nggak putus-putus, nyambung terus. Makanya disebut Bukit Barisan. Uhud itu bukit yang terpisah dari bukit-bukit yang lain. Nah, andaikan salah seorang di antara manusia yang memiliki emas sebesar bukit Uhud, summa anfaqahu fisabilillah, kemudian emas yang sebesar bukit itu diinfakkan, disodakohkan, dijariahkan di jalan Allah, ma qabilahullahu minhu, maka Allah tidak menerima infak senilai itu ya. Hatta yu'mina bil qadari, hingga dia beriman kepada takdir Allah. Jangankan bukit Uhud yang entah berapa ribu ton gitu ya. Kalau emas sebesar meja ini nih, kira-kira berapa kintal Pak? Kalau Bapak lihat bandul timbangan yang 1 kilo saja kecil kan Pak ya? Kalau emas seberat gelas ini kira-kira berapa kilo? Bisa 10 kilo. Bapak pernah ada kan palu martil yang besar, namanya apa? Bodem. Yang sebesar ini bisa 15 kilo Pak. Itu yang suka dipakai untuk menghancurkan beton ketika dibongkar itu, termasuk jembatan, gedung bertingkat. Nah, kalau sebesar ini entah berapa kuintal? Ada 1 ton kira-kira? Ada ya?
Bu, pernah nggak ada orang menikahi seseorang dengan mas kawin seberat 1 ton? Saya terima nikahnya, kawinnya, sebut saja Astri Ivo, dengan mas kawin 1 ton emas dibayar tunai. Wah, ada nggak yang gitu? Kayaknya nggak ada, seumur umur nggak ada. Ini buku yang besar diinfakkan, disedekahkan, itu tidak akan diterima Allah kalau dia tidak percaya kepada takdir Allah. Ini emas yang saya kumpulkan karena jerih payah saya. Emas ini adalah karena saya berusaha kerja keras dengan tidak melibatkan Allah. Peran kita untuk mendapatkan rezeki Allah itu sebuah keniscayaan, harus kita lakukan. Karena kalau berdasarkan surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-11, di sana ada pernyataan Allah yang sangat populer. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka melakukan perubahan atas dirinya. Saya haus, saya pengen minum, bisa nggak saya minum tanpa ada gerakan tangan? Nggak bisa. Jadi Allah merubah nasib satu kaum kecil sehingga mereka melakukan perubahan. Saya usahakan, ini contoh saja ya, bukan berarti saya butuh minum. Contoh, ketika saya pengen minum, saya usaha dulu baru minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bisa nggak tanpa bergerak air masuk tenggorokan sendiri? Tapi ketika makan atau minum sudah kita gerakkan, sudah kita lakukan, apakah setiap makanan minuman masuk ke perut? Belum tentu. Makanya ada sebutan takdir itu yang kita sebut dengan takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Kata mu'allaq ini adalah bentuk isim maf'ul. Allaqa yu'alliku ta'liqan fahuwa mu'allikun wa dzaka mu'allaq. Jadi yang dihubungkan, yang dilekatkan, arti mu'allaq. Bapak Ibu pengen hadir di Masjid Jami Harapan Jaya,
sebelum ke masjid Jami Harapan Jaya pengen qiyamul lail, sholat tahajud, nanti ditutup dan witir. Kalau pengen bangun jam 3 pagi, lalu kira-kira idealnya tidur jam berapa? Jam 9 atau jam 10. Ketika Bapak Ibu tidurnya larut malam, bahkan lewat tengah malam, jam 1 belum tidur juga, kira-kira umumnya jam 3 bangun atau belum? Belum. Jam 6 ya. Ini namanya takdir mu'allaq. Kita berusaha untuk bangun jam 3 atau setengah 3 dengan mengawali tidurnya lebih awal. Tidurnya tidak larut malam. Bapak Ibu mungkin nanti setelah sini ada yang aktivitas keluar kota, betul ya? Entah memenuhi undangan atau ada ketemu saudara atau mungkin silaturahim, atau mungkin ada yang melanjutkan janji tertentu ya. Misalnya hari ini mau ke Sukabumi, bawa mobil, harapan kita apa? Sampai tujuan dengan selamat, berangkat selamat, pulang selamat, tepat waktu, betul? Kalau itu kehendak kita, ada peran serta kita, sehatkan mobilnya, servis dulu. Kalau memang sudah jatuh saatnya servis kendaraan. Kondisi fisiknya pun kita sehat. Jangan bawa kendaraan dalam keadaan ngantuk, apalagi kondisi sakit. Harapan tinggal harapan, tapi kenyataan nggak tercapai karena takdir mu'alaknya tidak kita tunaikan. Berbeda hanya dengan takdir mubrom. Ketentuan Allah yang tetap, ketentuan Allah yang tidak bisa berubah. Makanya jangan menimbulkan keheranan pada diri kita ketika ada satu kegiatan atau satu keadaan yang tidak lazim. Nih bapak-bapak yang umurnya di atas 60 ada? Yang mana? Umumnya kalau meninggal dunia yang tua dulu atau yang muda dulu? Umumnya yang tua dulu. Ada nggak yang meninggalnya yang muda dulu? Ada. Yang kedua, umumnya kalau yang meninggal itu yang sakit atau yang sehat? Umumnya yang sakit, karena orang sakit kalau berobat konsekuensinya dua, sehat sembuh atau meninggal. Lalu kita katakan, heran ya, padahal usia baru 25, sehat badannya, mati juga. Itu nggak boleh Pak.
Karena ini sudah takdirmu, Allah memang sudah sempurnakan umurnya pada usia 25. Kam min sahihin yamutu bi ghairi illah. Banyak orang meninggal tanpa sakit dulu. Ada enggak? Ajal itu bersyarat, kematian itu bersyarat kalau sakit? Enggak ada, Pak. Yang tua mati, yang muda mati, yang sakit mati, yang sehat mati, yang duduk sempurna mati, yang nyender sama, Pak. Yang duduk mati, yang berdiri juga sama. Makanya ketika Allah tentukan orang Islam yang beriman itu harus meyakini sepenuhnya ini adalah ketentuan Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya dengan ketentuan Allah, andaikan dia punya kekayaan yang jumlahnya sangat signifikan, saya bangun masjid sepenuhnya dari saya, itu nggak ada artinya, Pak. Allah tidak akan menerima infak, sedekah, termasuk sedekah jariyah yang dia sendiri tidak percaya adanya takdir Allah. Ini maksudnya, Pak. Hatta yu'mina bil qadari. Sumastadalla biqali Nabi SAW. Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Al-iman antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Batu minabil qadari khairi wa syarri. Rawahu Muslim. Karena Ibnu Umar berdalil pada ucapan Nabi bahwa orang beriman itu harus mengimani Allah, mengimani malaikat-malaikat Allah, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani Rasul-Rasulullah, mengimani hari akhir, dan mengimani takdir Allah, baik maupun buruk. Bapak Ibu, tolong kalau ada takdir baik dan takdir buruk, ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk, itu ada berdasarkan kesan manusia. Hakikatnya tidak ada takdir Allah yang jelek. Nih Bapak Ibu, ini kan bukan rahasia lagi ya. Terkait dengan nanti tanggal 14 Februari. Coba Bapak Ibu, kalau paslon 1 baik, paslon 2 baik, paslon 3 baik. Di antara 3 paslon ini yang terbaik yang mana? Yang mana? Saya kan nanya begini ya, yang nanya nomor berapa? Yang paling amanah yang mana? Yang paling cerdas mana? Yang paling bersih mana? Kok kompak? Nah sekarang
ikhtiar kita lakukan untuk mendapatkan yang kita harapkan. Hanya persoalannya jadi enggak? Belum tentu. Betul Pak, belum tentu. Ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan pasti menang? Ada? Mana orangnya? Siapa hakikatnya? Amanah itu yang Allah berikan kekuasaan kepada orang yang Allah kehendaki. Makanya di surat Ali Imran 26 kan jelas sekali, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ulangi, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau harapan kita tercapai, alhamdulillah. Ketika keinginan kita Allah menentukan lain, siapapun orang itu presiden kita. Betul Pak ya? Kalau ternyata dengan cara-cara tertentu, baik itu cara yang Allah ridha atau tidak, jadilah, katalah paslon nomor 2 jadi presiden, apa kemudian kita tidak mengakui keberadaannya? Tetap itu presiden kita. Tapi untuk kita, andaikan kita memilih yang benar, kita siap mempertanggungjawabkan pilihan kita di hadapan Allah nanti di akhirat. Kita berlepas tangan. Menang bersyukur, mungkin Allah mengizinkan. Kalaupun kalah, mungkin Allah tidak mengizinkan, artinya menyelamatkan. Kan bisa jadi ketika amanah itu tidak diemban, terselamatkan dia dari sejumlah masalah. Dulu ada ungkapan seorang pejabat, bahkan seorang Menko di zaman seperti ini, malaikat masuk sistem jadi setan ya. Artinya orang sebaik apapun masuk sistem sekarang ini akan jadi setan. Yang ngomong siapa? Menko Polhukam yang sekarang mencalonkan sebagai cawapres. Kita lihat nanti, andaikan dia menang, benarkah pernyataannya? Untuk kita Bapak Ibu sekalian, tentu kan tidak spekulasi. Masih bagus kita memilih orang yang benar walaupun kalah. Dan kalaupun kalah, sebentar kan, nanti kemenangan di akhirat kita berbahagia, daripada memilih yang menang tapi nggak benar. Beban tanggung jawab kita berat Pak, berat tanggung jawab kita. Makanya tolong pada kita semua jangan mengatakan kata pasti, karena itu bukan wilayah kita. Hasil itu adalah wilayah Allah.
Yang kedua, Wan Ubadah bin Somit anau qala li ibnihi ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Nah, dari Abdullah bin Somit, ya, dia pernah berpesan. Ini orang soleh, Pak, sahabat Nabi. Dia berpesan pada anaknya, wahai anakku, engkau tidak akan mendapatkan, merasakan manisnya iman, sehingga engkau yakin bahwasanya apa saja yang Allah timpakan kepada dirimu itu pasti terjadi, dan apa yang Allah tentukan tidak akan terjadi maka tidak akan menimpamu. Allah tentukan menang, nyatanya menang, merasakan nikmatnya iman itu, merasakan manisnya iman ketika menyadari bahwa itulah takdir Allah. Dan ketika Allah tidak menentukan kemenangan, maka tidak akan terjadi kemenangan itu pada dirinya. Ikhlas, Pak. Jadi tugas kita menyempurnakan ikhtiar. Kemudian sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar, kata Ubadah bin Somit, Rasulullah SAW bersabda, inna awwalama khalaqallahul qalam faqallahu uktub faqala rabbi wa madza uktub qala uktub maqada kulli syai'in hatta taqumas sa'ah ya bunayya sami'tu Rasulullah SAW yaqul man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Wah, ini, Pak. Nah, kata Ubadah bin Somit, bahwa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika Allah menciptakan kalam, apa kalam? Pena. Allah berpesan kepada pena itu, uktub, tulislah, catatlah, hai kalam. Jadi pena itu bisa diajak dialog oleh Allah. Hai pena, hai kalam, tulislah. Faqala, kemudian kalam bertanya, Robbi wa maza uktub, wa maza aktub, apa yang harus aku tulis? Apa yang harus aku catat? Qala, kemudian Allah menjawab, uktub maqadira kulli syai'in, catatlah takdir segala sesuatu, ya, sehingga terjadi hari kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hadir di Masjid Jami Harapan Jaya itu bukan kebetulan, Pak. Catatan di Lauhul Mahfuz itu dicatat oleh kalam atas perintah Allah, bahwa pagi ini hadir seorang pendidik yang bernama Pak Sultoni pada barisan pertama, itu bukan kebetulan, ada catatannya. Sejajar beliau ada juga Pak Hadri sambil nyender,
Itu juga bukan kebetulan, Pak. Ada catatannya. Di mana catatannya diletakkan? Di Lauhil Mahfuz. Ini hadisnya, Pak. Nah, kalau ada orang yang meninggal tapi tidak percaya kepada catatan-catatan tentang takdir Allah, maka dia termasuk orang yang bukan golonganku. Ini bahaya, Pak. Ya kebetulan saya duduk sambil nyender, nggak ada urusan dengan ketentuan Allah. Andaikan orang meninggal dalam keadaan tidak percaya atas ketentuan Allah, matinya bukan diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Jadi orang kafir, Pak. Wallahu a'lam. Nanti kita kembangkan di tanya jawab. Itu saja. Ini baru 2 hadis saya sampaikan. Sedangkan hadis berikutnya panjang sekali. Andaikan ini tidak selesai, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama, untuk Bapak Ibu dan hadirin yang diundang untuk pembentukan panitia Ramadan dan Idul Fitri nanti jam 7, harap dapat hadir ke masjid, area inti Masjid Jamil Harapan Jaya. Kemudian yang kedua, ada acara pelepasan atau perpisahan marbot Harry. Jadi mungkin setelah tanya jawab ini kita nanti akan ada acara pisah marbot atas nama Harry Wahyu Diono. Baik, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Sultoni 1, ya, Ibu 1, satu lagi. Oh ya, Bapak. Dari Pak Sultoni dulu. Oh, dari Ibu dulu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sebentar, mana yang nanya? Kembali saya mengingatkan tadi kita sudah belajar 2 paham. Paham Qadariyah dan paham Jabariyah. Nah, di situ yang di tengah-tengah ya, yang belum ya, berarti Bapak belum menjelaskan paham apa sebenarnya untuk kita sekarang. Kenapa tidak Bapak melontarkan Qadariyah apa Jabariyah? Kan kita tidak dua-duanya kan, tidak sesuai. Tetapi yang ada mengatakan paham Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, di situ saya melihat di paham Ahli Sunnah wal Jamaah pun ada Qadariyahnya dan ada juga Jabariyahnya. Nah, kalau di situ mana kalau disebut yang paham yang sekarang yang kita ambil? Nah, ini cenderungnya kemana ini? Karena setahu saya yang banyak di alam di kita ini adalah paham Ahli Sunnah wal Jamaah. Apakah itu termasuk di yang akan Bapak jelaskan tuntaskan hari ini? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Sultoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih tambah ilmu tentang takdir, yaitu merupakan ketentuan Allah. Kemudian tentang nasib kita nantinya tuh Pak Ustadz ya, setelah kita mengakhiri kehidupan di dunia, itu apakah husnul khotimah berarti surga, terus sul khotimah neraka?
Kita biasanya kalau pada saat sholat subuh berjamaah pada hari Jumat itu penggalan kata ayat di surat Sajdah ada mimma immahin, ya, dari air yang hina. Itu merupakan dari surat itu, dan surat lainnya ada tentang kejadian manusia yang runut gitu ya, sangat ilmiah. Runut artinya bahwa selain Nabi Adam, kejadian manusia itu dari laki-laki perempuan, kemudian ada air mani lah, terus dan seterusnya, jadilah janin dan seterusnya. Pada saat di rahim ibu itu kalau kita pelajari itu dari ayat itu, dari surah, di beberapa surat itu mula-mula di tumbuh ini, kemudian jantungnya dan seterusnya. Tapi dalam hadis, yaitu bukan tapi ya, di dalam hadis dikuatkan lagi bahwa setelah ruhnya itu ditiup, lalu di situ ada ketentuan, oh nih Sultani ahli surga atau mungkin ahli neraka gitu. Itu ditentukan takdirnya gitu. Yang pertanyaan saya adalah, hadis ini apakah memang sahih? Kalau ini memang sahih, itu berarti bagaimana visi kita atau misi kita untuk mendapatkan predikat husnul khotimah, di mana ikhtiarnya bagaimana. Nah, dalam kehidupan ini kita tuh bingung gitu ya. Apakah mungkin ada itu artinya panduannya gitu Pak Ustadz, ya, misalkan kita datang ke majelis ilmu atau mungkin hidayah dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita bilang ketentuan, ya pesimisnya ada, tapi nggak boleh pesimis ya. Apakah kita termasuk orang yang dipandu oleh Allah untuk mencapai bahwa hasilnya itu adalah husnul khotimah? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Putut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, bahwa dalam kehidupan itu sering kita dihadapkan suatu masalah, dan masalah itu sering kita tidak bisa mengatasi. Bahkan kita sering menyalahkan takdir. Bahkan tadi Pak Ustadz katakan bahwa takdir itu adalah kehendak dan ketentuan Allah, barangkali itu yang terbaik. Nah, kita sebagai manusia lemah, hamba Allah yang selalu insya Allah dirahmati Allah, kita selalu ingin berikhtiar atau berusaha melalui amalan dan doa. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah ada amalan-amalan atau doa ini untuk mengubah takdir? Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, apa ada kaitannya takdir dengan sunatullah? Itu aja, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita cukupkan 3 pertanyaan dulu ya Bapak Ibu. Ya silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ahli sunnah wal jamaah itulah faham umat yang beriman, yang berada di garis lurus ya. Jangan belok kanan, jangan belok kiri, jangan ke Qadariyah, jangan ke Jabariyah. Akan lebih tepat ketika kita mau melakukan satu aktivitas, satu program, satu rencana, yakinkan pada diri kita, Allah ngasih potensi kepada kita, potensi berpikir, potensi untuk bekerja, bergerak, potensi untuk berkehendak. Potensi itu dikembangkan karena Allah berikan kemampuan untuk melakukan potensi-potensi itu. Nah, ahli sunnah wal jamaah mempunyai satu keyakinan,
akidah yang sahihah ketika sejumlah kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berbuat, kemampuan untuk berkehendak, nanti begitu sudah dieksekusi, dilaksanakan, maka hasil itu Allah yang menentukan, dan kita tidak punya kemampuan untuk merubah ketentuan Allah. Artinya bahwa menatap ke depan penuh optimisme. Kalau sudah terjadi, terima dengan ridha, itulah ketentuan Allah. Kita tak berdaya. Jadi penggabungan antara Qadariyah dan Jabariyah ini disatukan. Untuk melakukan satu aktivitas, Allah berikan kemampuan untuk berkehendak, berpikir, berbuat, dan sebagainya. Contoh sederhana, di Cilegon beberapa waktu yang lalu, termasuk saya waktu itu ada agenda pertemuan di Cilegon, ternyata ada kebocoran zat kimia. Di mana, Pak? Kemudian ada informasi yang punya keinginan berkunjung ke Cilegon tunda karena udara sudah terkontaminasi, udara tercemar. Kalau juga berusaha untuk menerobos atau jalan terus, itu tidak bagus untuk kesehatan pernapasan kita. Saya dan teman-teman membatalkan itu. Kehendak kita berangkat, janji sudah oke, kendaraan sudah disiapkan, tapi ternyata batal. Berarti dibalik keinginan dan kemampuan kita untuk melakukan perjalanan dibatasi dengan kenyataan. Itulah kehendak Allah. Ibu-ibu, suami ibu yang sekarang suami ibu apakah itu ada laki-laki yang ibu idam-idamkan dari awal sejak sekolah? Bapak, istri bapak, apakah itu juga idola bapak sejak bapak kuliah? Yes. Kemudian setelah nikah, menurut bapak ibu, apa itu jodoh yang terbaik? Jangan sampai ada di antara kita, coba deh, kalau dulu jodoh saya dengan si Anu, nggak begini nasibnya. Atau sebaliknya, syukur jodoh saya yang sekarang, coba kalau nikah dengan yang dulu, keluarganya bisa berantakan. Kenapa? Kelakuannya, akhlaknya nggak baik. Jadi belum tentu kehendak keinginan kita itu jadi kenyataan. Tolong para kita semua, kalau berdasarkan surat Ali Imran, ya, Ali Imran nih, ayat 159, fa iza azamta fatawakkal 'alallah.
Jadi kalau kita sudah punya azam, keinginan keras, cita-cita yang hendak kita kerjakan, laksanakan Pak. Setelah dilaksanakan, baru berserah diri kepada Allah. Teknisnya bisa jadi kerja dulu, baru tawakal, atau kerja sambil bertawakal. Tadi di awal saya ngasih contoh perjalanan. Maunya perjalanan kita itu sampai tujuan dalam keadaan selamat, tepat waktu. Betul Pak ya? Sekarang mobilnya sehat, orangnya sehat, starter hidup. Waktu jalan dulu berdoa, ya. Jalan dulu baru berdoa, atau berdoa sambil memulai perjalanan. Ulangi. Ketika mobil jalan, kita berkendaraan, nyetirlah kata. Jalan dulu, doanya menyusul, atau doa dulu baru jalan, atau jalan sambil berdoa. Umumnya kan kita hidupkan sambil doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Belum lagi doa-doa lainnya kan? Maka tolong untuk kita semua terkait dengan takdir ini proporsional ya. Untuk menatap hari esok, ini faham qadariyah itu faham yang membangun optimisme Pak. Saya bisa, optimisme. Tapi begitu setelah eksekusi sudah laksanakan, tolong jangan takabur. Ini adalah semua kehendak Allah, ketentuan Allah. Maka berbeda dengan Qarun. Aku ini kaya karena saya dapat ilmu, ada punya ilmunya. Berarti kalau tidak punya ilmunya, saya nggak kaya. Jadi demikian Ibu ya. Nah kemudian itu hadisnya sahih Pak Sultani, berdasarkan penjelasan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nanti Bapak Ibu bisa buka ya. Dan akan lebih jelas lagi ketika Bapak Ibu buka tafsirnya. Dah, ambil saja contoh tafsir Ibnu Katsir. Ketika membahas walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin dan seterusnya ya. Allah menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Maksudnya apa? Hasil bumi. Itulah yang dikonsumsi ayah ibu kita. Bertemulah antara sperma dan ovum di rahim ibu kita ya. Jadi nutfah satu periode 40 hari. Jadi alaqah 40 hari. Jadi mudghah, termasuk Allah ciptakan izam. Ini 3 periode. Setiap periode 40 hari. 40 kali 3 berapa? 120 hari. 120 hari itu setara dengan 4 bulan. Ketika kandungan berusia 4 bulan, sempurnalah. Di situ tiupkan ruhnya dan ditentukan takdirnya. Apa takdir yang ditentukan? Pertama, tentang ajalnya. Yang kedua, tentang nasibnya, rezekinya. Mau apa? Allah tentukan itu. Jadi pedagang
karyawan, konsultan, broker, itu ada catatannya. Termasuk tentang jodoh, ya, itu sudah tertentukan. Termasuk sa'idun am syaqiyun, nasibnya bahagia atau celaka. Yang kemudian apakah dia termasuk ahlul jannah atau ahlun nar, menjadi calon penghuni surga atau penghuni neraka. Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan, jangan sampai salah memahami hadis itu. Husnul khotimah, kesudahan yang baik. Su'ul khotimah, kesudahan yang buruk. Kebaikan seseorang itu dilihat akhirnya. Makanya di hadis itu dijelaskan dalam pembahasan dan menafsirkan Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, Nabi menjelaskan ada orang yang dalam kehidupannya hari-harinya melakukan amal-amal surga, rajin sholat, rajin saum, rajin sedekah, haji umroh, baik dengan keluarga, baik dengan tetangga, baik dengan teman sejawat. Pendek kata, kegiatannya surgawi banget. Tinggal melangkah satu langkah mau masuk surga, akhirnya terjerumus ke neraka. Dan ada lagi orang yang kehidupannya melakukan amaliyah ahli neraka, pemabok, penjudi, pelacur, pembunuh, pembohong, tukang ngibul, dan sebagainya. Tinggal selang kali masuk neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Kenapa? Akhir hayatnya husnul khotimah. Yang pertama baik, ujungnya buruk, su'ul khotimah. Tolong Bapak Ibu sekalian memahami hadis ini, jangan kemudian Allah yang dikambing hitamkan, bahwa Allah itu al-barru, Allah maha baik, Allah al-adlu, Allah maha adil, Allah al-muqaddir, Allah yang maha menentukan, dan sebagainya. Di Asmaul Husna, Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang, dan seterusnya, itu baik semua. Tidak mungkin Allah memberlakukan hambanya secara zalim, nggak mungkin, Pak. Pasti Allah menyayangi hambanya. Jangankan hanya berdosa sedikit, andaikan dosa manusia memenuhi langit dan bumi, ampunan Allah lebih luas, ampunan Allah lebih banyak. Lalu bagaimana kau bisa masuk neraka padahal amalnya kesehariannya amalnya ahli surga? Nah, di penghujung itu kemudian tergoda dengan sejumlah kemaksiatan. Bapak Ibu, apa jamin kita semua husnul khotimah? Tidak ada. Makanya perlu adanya isti'azah, mohon perlindungan pada Allah, istihda, minta bimbingan Allah, isti'anah, minta bantuan Allah agar kita berada dalam jalan yang istiqamah. Bapak Ibu, saya bersyukur ya, beberapa waktu yang lalu ketika menemui tamu dari Riyadh masuk hotel, pulang taklim karena ditelepon, baik saya pulang dulu,
pernah ke telepon. Begitu masuk hotel, ya Allah ya Rabbi, kalau tidak ingat Allah, tidak ingat dosa, saya bisa terjerumus Pak. Dipepet wanita yang usianya 17 tahun. Dari samping mendekat ke saya. Kemudian saya hampir salah tingkah. Ini kok bau parfum menyengat sekali gitu ya. Depan nggak ada orang, kiri nggak ada orang. Tanya sebelah kanan nongol Pak. Om, saya lagi kosong Om. Yuk, nah, di situ rayan-rayuan. Bisa bayangkan, kalau isi saya saat itu di atas 55, saya lebih dikit. Sementara yang menggoda saya umur 17-an. Secara hawa nafsu Pak, kira-kira cantik mana istri saya dengan yang menggoda? Muda mana? Pipinya licin yang mana? Energik mana? Kalau hawa nafsu Pak, kapan lagi kan? Toh Pak Musinin nggak tahu, Pak Putut nggak tahu, dan Pak Sultan juga nggak ada di sana kan? Nggak ada yang tahu. Makanya tadi disebutkan tentang ihsan. Anta'budallah karena katarafu fa innakum taraw fa innahu yara. Ya, engkau mengabdi kepada Allah seakan engkau melihatnya, kalau tidak yakinkan Allah melihatmu. Itulah yang kemudian mengendalikan diri kita. Pak, andaikan saya terjerumus dan saya meninggal pada saat maksiat, pada saat melacur, coba sul khotimah atau husnul khotimah? Ya Pak Nasruddin, padahal kan ngisi kuliah subuh tentang tauhid, kok terjerumus meninggal dunia di tempat pelacuran? Mungkin terjadi? Mungkin Pak. Tapi na'udzubillah min zalik ya. Makanya kisah ulama besar namanya Barsis itu dijelaskan di sebelah kitab-kitab kisah. Ulama besar Pak, sampai terjerumus. Orang nggak yakin dia itu terjerumus. Kisahnya cukup panjang. Yang jelas waktu itu ada setan, iblis menggoda dia. Godaannya nggak tanggung-tanggung Pak. Dia menampilkan sosok seorang yang sangat soleh. Selama ini belum ada orang yang bisa menandingi kesalehannya. Ketika ulama tadi tahajud, dia duluan. Ketika ulama ke masjid, dia duluan. Ketika melakukan kebaikan, dia duluan. Pendek kata, iblis ini yang menampilkan dirinya sebagai orang soleh, ini mencoba untuk menggoda ulama yang kesalahannya melebihi solehnya ulama. Artinya ulama tadi bertanya, engkau luar biasa hebat sekali. Apa resepnya? Saya tidak bisa mengalahkan kesalahan kalian. Apa kata orang soleh yang sesungguhnya iblis? Pak Kiai, Bapak tidak akan mampu sebaik saya. Kenapa? Saya ini sudah hijrah, saya ini sudah taubat, saya istighfar, saya menyesal perbuatan selama ini. Saya pernah berzina, saya pernah mabok, saya pernah membunuh dan sebagainya. Makanya saya tobatnya serius. Pakai bagaimana mungkin bisa tobat yang sungguh-sungguh, ibarat sungguh-sungguh. Mabok belum pernah, melacur belum pernah, membunuh belum pernah. Oh gitu ya. Terus kalau saya lakukan membunuh orang, pasalnya apa? Saya nggak punya musuh.
Kalau saya mau berzina, orang lain tahu saya seorang ulama. Kalau saya mabuk, saya nggak pernah nongkrong di kafe, saya nggak pernah nongkrong di diskotik, minum-minum, tempat remang-remang. Akhirnya apa? Nah, orang soleh tadi, dah gini aja, di antara 3 dosa itu yang paling ringan mana? Minum, Pak. Nah, minum paling ringan. Sebab kalau membunuh kan jelas dampaknya, orang lain tahu. Berzina jelas ada komunikasi. Kalau mabuk kan hanya dirinya. Siapkan saja seloki, minum, atau beberapa gelas minum. Orang tidak tahu. Rupanya pada saat disuguhkan minuman oleh pembantunya, tersingkap aurat pembantunya itu. Dalam keadaan tidak sadar, diperkosa. Karena diperkosa, daripada informasi menyebar, dibunuh. Ini tiga-tiganya. Ya mabok, berzina, membunuh. Dalam keadaan seperti itu dihakimi oleh masa bobok belur. Iblis yang tadi menjelma sebagai orang soleh datang. Kok jadinya begini, bukannya baik, jadi babak belur. Apa resepnya untuk membalikan? Sekarang gini, ungkapkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada yang bisa membalikan. Katakan, tidak ada Tuhan. Dengan menggelengkan kepala, meninggal dunia. Su'ul khotimah. Awalnya ahli surga, berakhir ahli neraka. Kenapa terjerumus? Karena kehendaknya memperturutkan hawa nafsu. Begitu juga ada seorang pembunuh, pemabok, pezina. Di ujung hidupnya itu, maaf ya, kita kan dalam sejarah yang disebutkan oleh Nabi, ada orang yang sampai membunuh 100 orang. Juga ada seorang wanita pelacur hijrah, serius tobat nasuha, berakhir dengan husnul khatimah. Demikian Pak ya. Jadi bukan Allah yang menghendaki dia jadi ahli neraka, tapi orangnya yang mencoba untuk memperturutkan hawa nafsu yang akhirnya terjerumus pada azab api neraka. Nih Pak Putut memang usaha amal doa kaitan dengan sunatullah. Begini, orang menyebutnya sunatullah itu hukum alam. Sunatullah itu ada ketentuan Allah. Ini ada hubungan dengan pernyataan saya yang pertama, bahwa sunatullah itu satu diantaranya, benda kalau jatuh itu ke bawah ya, ini sunatullah. Kalau teori Isaac Newton mengatakan ini karena ada pengaruh gravitasi bumi. Betul Pak ya? Karena sunatullah begitu, maka ketika orang itu kerja dalam ketinggian tertentu, itu harus ada safety, kondisi kerja yang aman, ada sabuk pengaman diikatkan ke tempat yang membuat kalau fisik kita lemah itu tidak terjatuh. Fisik lemah, kurang tidur, badan kurang sehat, berusaha manjat pohon kelapa, jatuh. Ini sunatullah Pak. Harus perhitungkan kekuatan kita. Ini bapak-bapak yang darah rendah, tolong
jangan betulin genteng, Pak. Darah tinggi juga ya. Apalagi yang rumahnya 2 lantai atau 3 lantai, betulin genteng atap rumah yang paling tinggi, baru naik gemeter, Pak, lemes. Itu bisa jatuh, Pak. Itu sunatullah, Pak. Jadi kalau fisik lemah jangan kerjakan. Tapi kalau yang energi masih kuat, fisik oke, jangankan hanya betulin genteng, Pak, manjat pohon pun masih nantang. Boleh nggak? Boleh. Itu sunatullah. Mobil kita itu kan kecepatannya dari 10, 20 terus maksimal berapa? 200. Bisa nggak kita fullkan gasnya? Bisa. Hanya persoalan mencelakakan nggak? Itu sunatullah, Pak. Apalagi kalau musim hujan, masuk tol, ada genangan air, itu bisa berbalik gitu kendaraan. Harapan Jaya kan banyak polisi tidur. Kenapa? Ini kan memberikan indikasi jangan ngebut. Sudah jalan ngebut, kecepatan tinggi, nabrak anak. Itu sunatullah. Suruh pelan-pelan, kecepatan tinggi. Maka ketika terjadi kecelakaan, lagi-lagi jangan salahkan Allah, salahkan dirinya karena tidak mengikuti sunnatullah. Ya. Saya rasa cukup, maaf 6:30 lewat 10 menit. Rasanya agak panjang membahas tentang ikhtiar, usaha, doa dan sunnatullah. Tapi yang jelas untuk kita semua Bapak sekalian, yakinkan pada diri kita bahwa usaha iringi dengan doa. Pasti doa kita diijabah Allah. Hanya pengabulannya 3 opsi yang dulu pernah kita sampaikan. Pertama, dikasih persis yang kita minta. Yang kedua, ditunda nanti pengabulan di akhirat. Yang ketiga, Allah ganti pengabulan yang lebih baik dari yang kita minta. Saya rasa itu saja, dan kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.